Shalom anak-anakku kelas 4 yang Tuhan Yesus kasihi. Apa kabarnya hari ini? Bu Feby berharap semua dalam keadaan sehat. Dan di tahun yang baru, semester yang baru ini semua makin semangat belajarnya. Meskipun masih di rumah saja ya. Namun Bu Feby berharap semua tetap semangat dan selalu berdoa, bersyukur sama Tuhan apapun keadaan kita. Nah anak-anak, untuk materi di semester 2 ini sebagiannya Bu Feby sudah sampaikan kemarin di semester 1. Nah jadi sekarang adalah kelanjutannya, masih tentang keterbatasan manusia. Oke, anak-anak boleh membuka di buku halaman 89. Buku halaman 89 bab 11. Bab 11 sudah ketemu? Judulnya Kuasa Allah atas keterbatasanku. Nah, waktu di semester 1 kemarin sewaktu Bu Feby memberikan materi tentang keterbatasan, anak-anak sudah menulis kelemahan dan kelebihannya kan? Kelemahan atau keterbatasannya. Hari ini kita akan melihat bahwa dalam kelemahan kita Allah pun turut bekerja. Dan kita tidak perlu merasa terbatas, maksudnya tidak perlu merasa lemah, tidak perlu merasa minder. Karena dalam kelemahan itulah Tuhan menyatakan kuasanya bagi kita. Kita terus merasa dikuatkan oleh Tuhan. Nah, oleh sebab itu Bu Feby sering bilang bahwa tetap bersyukur apapun kondisi kita. Nah, mari sebelum kita memulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan Yesus, pimpinlah kami dalam pelajaran agama saat ini, biar kami mengerti apa yang disampaikan oleh Bu Guru. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak sudah lihat di buku halaman 89 bab 11 tentang kuasa Allah atas keterbatasanku. Pertama kita akan melihat kisah di dalam Alkitab ketika Allah turut bekerja di dalam keterbatasan manusia. Lihat di halaman selanjutnya, halaman 90. Cerita tentang Yosua sewaktu berperang di dekat Gibeon. Nah, Yosua pada saat itu menghadapi Raja Yerusalem namanya Adonisedek. Nah, Raja Yerusalem ini juga dia dibantu oleh 5 raja yang lain untuk berperang melawan Yosua dan bangsa Israel. Nah, sewaktu mereka berperang di dekat Gibeon, Tuhan mengacaukan pasukan dari raja-raja tersebut sehingga mereka menjadi mundur. Artinya Tuhan berada di pihak Yosua dan bangsa Israel pada saat itu. Mereka walaupun jumlahnya tidak sebanding dengan Raja Yerusalem dan 5 raja lainnya bersama dengan pasukannya yang banyak, namun Tuhan ada beserta dengan bangsa Israel dan Yosua yang walaupun jumlahnya sedikit dibandingkan lawan mereka. Tuhan mengacaukan mereka dengan melempari mereka dengan batu-batu itu turun dari langit, batu-batu besar turun dari langit sehingga mereka tercerai-berai, mereka kacau pasukannya, mereka mundur. Bukan hanya itu saja, namun pada saat itu Yosua memohon kepada Tuhan supaya matahari berhenti di Gibeon. Maksudnya sementara matahari terik itu, Yosua memohon kepada Tuhan supaya matahari itu hilang, gelap, supaya mereka tidak bisa melihat apa-apa dan mereka mundur. Nah, pada saat itu matahari berhenti dan bulan pun berhenti bersinar. Nah, dan tercatat bahwa ini adalah salah satu kisah yang pertama kali dan bahkan sudah tidak lagi kisah yang mencatat bahwa satu-satunya peristiwa di mana matahari dan bulan berhenti. Anak-anak bisa baca dalam kitab Yosua pasal 10 ayat 12 sampai 14. Nah, ini menunjukkan bahwa kuasa Allah ada dalam kehidupan orang yang ada dalam keterbatasan.
bangsa Israel terbatas dengan jumlah pasukan mereka. Oleh sebab itu Tuhan ada bersama mereka, ada di depan mereka untuk berperang, berpihak kepada mereka. Nah, selain itu juga pada saat Raja Hizkia jatuh sakit, kemudian Tuhan mengutus Nabi Yesaya kepadanya. Nah, apa yang dikatakan Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia? Nabi Yesaya bilang bahwa kamu pasti akan, hidupmu itu tidak akan lama lagi, kamu akan mati. Nah, pada saat itu Raja Hizkia kemudian berdoa meminta kepada Tuhan supaya dia bisa tetap hidup. Nah, Tuhan mendengar doanya, Tuhan menjawab doanya, dan dia hidup. Umurnya diperpanjang 15 tahun lagi. Artinya bahwa Allah adalah sumber kehidupan. Karunia-Nya cukup bagi Raja Hizkia. Dalam kelemahan dan keterbatasan Raja Hizkia, dia terus berdoa kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan, maka Tuhan mendengarnya. Nah, kemudian juga ada Rasul Paulus yang dalam keterbatasannya dia melakukan penginjilan. Dia memohon kepada Tuhan, Tuhan angkatlah keterbatasanku ini. Namun Tuhan bilang kepadanya, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Artinya bahwa dalam kelemahan kuasa Allah akan semakin nyata dalam kehidupan kita. Karena orang kalau merasa berkelebihan, tidak ada keterbatasan dan kelemahannya, dia akan merasa dirinya mampu. Dia sudah tidak lagi bergantung sama Tuhan, bahkan dia menjadi orang yang sombong. Nah, kalau orang yang sombong berarti dia sudah tidak lagi mengandalkan Tuhan. Oleh sebab itu kita masing-masing memiliki keterbatasan, memiliki kelemahan, supaya kita masih terus bergantung sama Tuhan. Tidak ada manusia yang sempurna. Kalaupun ada manusia yang sempurna, mungkin dia sudah tidak lagi mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya, karena dia merasa dirinya sudah sempurna dan tidak lagi memerlukan Tuhan. Dia menjadi sombong, menjadi tinggi hati. Nah, kita belajar untuk menerima karunia Allah dalam kehidupan kita, karena itu sudah cukup untuk kita. Walaupun kita ada keterbatasan, ada kelemahan, kita belajar untuk bergantung sama Tuhan, supaya di dalam kelemahan kita Tuhan memberikan kekuatan kepada kita dan mujizatnya dinyatakan dalam kehidupan kita. Nah, kita perlu menyatakan bahwa kita kuat karena Tuhan. Kita ada sampai saat ini itu karena Tuhan. Walaupun sering kita tidak setia sama Tuhan, kita sering melakukan dosa, namun Tuhan selalu menyatakan kasih-Nya dalam kehidupan kita. Rasul Paulus dan Yohanes pernah ditangkap, dimasukkan dalam penjara. Pada saat itu mereka merasa tidak berdaya, namun mereka terus berdoa memuji-muji Tuhan. Mereka pasrah dan tidak dapat berbuat apa-apa, namun di saat itulah Tuhan menunjukkan kuasa-Nya bagi mereka. Dan Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk melepaskan Petrus dan Yohanes dari penjara. Nah, sehingga dapat dikatakan bahwa dalam surat Filipi pasal 4 ayat 13 mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Artinya bahwa dalam segala sesuatu Tuhan akan melakukan itu bagi kita, karena sumber kekuatan kita hanya ada di dalam Tuhan. Nah, mungkin setiap doa kita semuanya tidak dijawab oleh Tuhan secara langsung, tidak dijawab sesuai keinginan kita. Namun di balik semuanya itu Tuhan mengajarkan kita untuk senantiasa bersyukur dan bergantung sama Tuhan apapun kondisi yang kita alami. Nah, saat ini Bu Feby mau mengajak kita untuk tetap bersyukur apapun kelemahan dan keterbatasan yang kita miliki, karena pada saat itulah Tuhan menyatakan kuasa-Nya bagi kita. Oke anak-anak, tugasnya hari ini adalah anak-anak mikir-mikir nih ya, di dalam kehidupan anak-anak, bahkan di dalam kehidupan keluarga,
pada saat anak-anak mengalami kesulitan atau ada kelemahan atau ada keterbatasan, namun anak-anak tetap berdoa sama Tuhan, dan di saat itulah Tuhan memberikan kekuatan, menunjukkan kuasanya bagi anak-anak. Nah, coba pikir-pikirkan kembali salah satu contoh dalam kehidupan anak-anak maupun dalam kehidupan dalam keluarga pada saat mengalami kelemahan, pada saat mengalami keterbatasan atau duka cita, namun di saat itu Tuhan menyatakan kuasa, memberikan kekuatan bagi anak-anak. Bu Febi tunggu ya, salah satu contohnya tulis di buku dan kirim ke Bu Febi. Jangan lupa selesai mengerjakan tugas berdoa. Sampai di sini pertemuan kita. Tuhan Yesus memberkati. Tetap sehat ya. Dadah.